masih sambungannya Imam Al-Jamzuri lagi mengatakan berkaitan dengan ahkamul mad ini, beliau mengatakan au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka'amanu wa imanan khudha. Ya, Imam Al-Jamzuri mengatakan, ya, atau bila ada huruf hamzah, ya, ada huruf mat yang didahului oleh huruf hamzah. Ya, ada huruf mat didahului oleh hamzah. Wadha badal. Ini disebut mat badal. Ya, jadi mat badal itu adalah pertemuan dua huruf hamzah. Ya, jadi mat badal itu aslinya adalah pertemuan dua huruf hamzah. Ya, di mana hamzah yang pertama berharakat dan hamzah yang kedua sukun. Lalu kemudian dibadal, diganti hamzah yang kedua ini. Kenapa? Karena orang Arab itu tidak suka membaca hamzah sukun. Iya, orang Arab itu tidak suka membaca contohnya seperti sini, amanu. Amanu itu berasal dari kata amanu. Iya, jadi aman nanti itu hukumnya jaiz. Amanu. Ya, karena dibaca qasar. Nanti juga ada yang membaca mat. Ya, jadi ada qiraah nanti yang membaca amanu. Ya, tapi kalau qiraah hafs itu menggunakan dua qasar dia. Jadi amanu. Iya. Ya, jadi tapi hukumnya masuk dalam jaiz. Ya, artinya jaiz, ada yang baca dua, ada yang membaca lebih dari dua. Namun qiraah hafs membaca dua harakat. Contoh seperti amanu. Amanu berasal dari kata a'manu. Ya, a'manu, ya, dua hamzah yang bertemu, ya, maka orang Arab merasa berat, ya, dengan membaca a'manu. Ya, maka dia rubah hamzah yang kedua ini menjadi huruf mat sehingga membaca amanu. Iya. Ini nanti hukumnya jaiz. Kenapa bisa jaiz? Karena nanti ada yang membaca mat 4. Ya, dalam riwayat seperti dalam qiraah Warsh itu membaca 4 harakat, ya. Amanu. Ya. Namun dalam qiraah Hafs, ya, itu membaca 2 harakat saja. Ya, 2 harakat saja. Ya, tergantung riwayat. Ya, namun kita berbicara hukumnya. Iya. Nah, jadi termasuk yang jaiz hukumnya adalah mad badal nanti. Mad badal. Badal. Ya, jadi makanya dalam qiraah lain ada alladzina yu'minuna. Ada qiraah kita baca alladzina yu'minuna. Kenapa? Karena orang Arab itu tidak suka membaca hamzah sukun. Jadi yu'minuna menjadi yu'minuna. Iya. A'manu, berarti itu a'manu menjadi amanu. Utu, aslinya utu menjadi utu. Iya. Imanan aslinya imanan. Iya, maka dibaca imanan. Iya, jadi seperti itu. Ya, kenapa bisa berubah? Padahal karena itu pertemuan dua hamzah yang pertama berharakat, kedua sukun. Dalam qiraah Hafs itu harus diibdal. Harus diganti hamzah yang kedua menjadi huruf mat dengan menyesuaikan dengan harakat sebelumnya. Ya, pasangannya kalau alif berarti fathah, harakat hamzahnya. Kalau harakat hamzah sebelumnya dhamma, maka dia waw. Harakat hamzah sebelumnya kasr, maka dia ya. Nah, itu mad badal. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lebih luas pada penjelasan mad badal. Ya, malam ini kita hanya jelaskan hukumnya. Ya, dan hukumnya jaiz. Jaiz maddun wa qasrun. Ya, namun qiraah Hafs membaca dengan qasr, membaca dengan 2 harakat saja. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Jamzuri berkaitan dengan ahkamul mad ini, beliau mengatakan walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Ya, adapun mad lazim itu, ya, atau yang tadi luzum yang hukumnya lazim, hukumnya maknanya lazim adalah sepakat para ahli qiraah membacanya 6 harakat, ini sukunu ussila. Artinya apabila ada huruf mat, kemudian setelah itu bertemu dengan huruf sukun dan sukunnya huruf itu asli. Ya, karena kalau tadi seperti mat arid lis sukun, itu sukunnya setelah huruf mat, sukunnya huruf setelah huruf mat itu tidak asli. Ya, kenapa? Karena aslinya berharakat kasrah rahimi. Ya,
aslinya mimnya berharakat kasroh, namun dia disukun karena diwaqaf. Seandainya disambung maka dia tetap dibaca berharakat kasroh. Iya. Nah, ini kalau lazim yaitu huruf mat bertemu dengan huruf yang sukun dan sukunnya asli. Contoh seperti umpama di akhir Al-Fatihah. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, lafaz ad-dallin. Iya. Ad-dallin. Dirasakan setelah do panjang, ini huruf matnya ya. Do, setelah do ada alif. Ini alifnya, huruf matnya. Ada alif di harakat fathah. Kemudian setelah bertemu dengan lam yang bertasydid. Ya. Ingat, huruf bertasydid itu adalah gabungan dari dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Nah, berarti sebenarnya itu kalau kita istilahnya pecah ini lafaz ad-dallin, itu adalah setelah huruf mat adalah lam sukun. Bertemu dengan lam berharakat. Karena dua huruf sama makhrajnya sama sifatnya bertemu dalam satu kata, kaidahnya dia harus dileburkan ke dalam huruf yang kedua itu. Ya, jadi lam ketemu lam, pertama sukun, yang kedua berharakat, maka lam pertama harus dilebur ke dalam lam yang kedua, lalu diberi tanda tasydid di atasnya. Jadi, semua huruf yang bertasydid itu adalah tanda bahwa itu adalah dua huruf yang digabung jadi satu. Iya, maka waladdallin, ya kita rasakan kalau kita baca waladdall. Rasakan lam sukun. Dol. Baru tekanan lin. Itu lam berharakat. Jadi lin, lam sukun kemudian lam berharakat. Digabung jadi satu menjadi lam bertasydid. Ya, disinilah aslinya kita lihat bahwa setelah huruf mat ada lam sukun. Iya, setelah huruf mat ada lam sukun. Namun lam sukunnya sudah tidak kelihatan karena sudah diidgham, sudah dileburkan ke dalam lam yang kedua dan tinggal dalam tulisannya ada huruf bertasydid. Maka setiap ada huruf mat dan setelahnya ada huruf bertasydid, maka itu namanya mat lazim. Iya, mat lazim yang akan dibaca 6 harakat. Ya, waqfan ba'da maddin tuwila. Ini dalam kata-kata tul tadi ya. Tuwila, tul itu artinya 6 harakat. Iya, 6 harakat. Jadi qasrun, maddun wa tul. Iya. Qasar 2, maddun 4, tul 6. Iya. Tadi kalau hukumnya lazim wajib tadi sepakat membacanya lebih dari 2 harakat. Qiraah hafs membaca 4 atau 5 harakat. Iya. Jaiz maddun wa qasrun. Iya. Boleh 2, boleh 4. Iya. Qiraah hafs ya, boleh 2 dan boleh 4. Iya, atau 5. Iya, qiraah lain ada yang sampai 6. Iya, kemudian kalau lazim ini sepakat. Iya, sepakat ahli qiraah, semua qiraah, ya, qiraah ahli qiraah itu membaca 6 harakat. Iya, atau kalau dalam qiraah hafs sebut tuwil, ya tul, ya tuwila artinya dipanjangkan dibaca dengan 6 harakat. Iya. Ini nanti dalam penjelasannya dalam aqsamul lazim. Iya, isinya aqsam maddul lazim, pembagian mat lazim. Ya, nanti insyaallah ada waktu tertentu kita akan jelaskan ini tentang hukum mat lazim karena panjang penjelasannya.